Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru hebat, pada aksi nyata kali ini saya akan berbagi pengalaman, pengetahuan, pemahaman pada implementasi kurikulum merdeka. Ada baiknya terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Umar Ma'ruf, Sarjana Pendidikan. Tempat tugas SD Negeri 2 Rakitan, Kecamatan Madukara, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Kepala Sekolah. Bapak dan Ibu guru hebat, pada aksi nyata kali ini, marilah kita awali terlebih dahulu dengan pengertian kurikulum. Kurikulum merupakan titik awal sampai titik akhir pengalaman belajar murid. Kemerdekaan murid dalam belajar adalah jantung pengembangan kurikulum. Dalam kurikulum merdeka ada 3 topik yang disediakan untuk dipelajari, dipahami, dan dimengerti oleh pendidik. Topik yang pertama, pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai kodratnya. Yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, dalam kurikulum merdeka ada 5 modul yang harus dipelajari, dipahami, serta diimplementasi oleh seorang pendidik. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul yang kedua adalah mendidik dan mengajar. Modul yang ketiga adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul yang keempat adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan modul yang terakhir atau yang kelima adalah pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, agar lebih jelasnya, modul-modul tersebut akan saya jelaskan satu persatu dalam slide berikut. Modul yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Dalam modul tersebut, ada beberapa kata kunci yang harus dipahami dan dimengerti serta diimplementasi oleh seorang pendidik. Kata kunci yang pertama, mampu mengenali kekuatan dan kelemahan diri. Yang kedua, mengenal karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, menjadi manusia merdeka yang hidupnya bersandar pada kekuatan diri sendiri, baik lahir maupun batin, tidak tergantung pada orang lain, menurut Ki Hajar Dewantara. 4. Pendidikan menuntun kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Kata kunci yang kelima, pendidikan berperan penting pada perkembangan peserta didik sesuai dengan perkembangan zaman. Yang keenam, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Kata kunci yang ketujuh dalam modul ini, guru harus adaptif terhadap perubahan. Yang kedua,
mendidik, dan mengajar. Bapak dan Ibu guru hebat, pada modul ini Bapak dan Ibu harus memahami dan mengerti kata-kata kunci sebagai berikut. Yang pertama, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan. Yang kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup peserta didik secara lahir dan batin. Yang ketiga, mendidik adalah menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik sehingga dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kata kunci yang keempat, pendidikan tidak sekedar memberikan pengetahuan, namun mendidik keterampilan berpikir dan mengembangkan kecerdasan batin peserta didik. Yang kelima, sistem among, yaitu ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Yang keenam, manusia merdeka, manusia yang dapat menguasai dan memerintah dirinya. Modul yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dalam modul ini, Bapak dan guru hebat harus memahami dan mengerti kata-kata kunci sebagai berikut. Pertama, pendidik bergerak secara dinamis dan menyesuaikan keadaan bergerak begitu cepat. Yang kedua, setiap peserta didik terlahir dengan kodrat alamnya masing-masing. Yang ketiga, perubahan tidak bisa dihindari sehingga cara mendidik dan mengajar perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kata kunci yang keempat, guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka berdasarkan kebudayaan bangsa. Hal ini sesuai dengan azas trikon yang dikemukakan Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Modul yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah pada modul ini kita pahami kata-kata kunci sebagai berikut. Yang pertama, budi pekerti merupakan hasil bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak sehingga menimbulkan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti juga merupakan perpaduan cipta, rasa, dan karsa. Yang ketiga, budi pekerti peserta didik tidak hanya dibentuk di lingkungan sekolah saja, tapi juga terbentuk dari lingkungan keluarga dan masyarakat. Kata kunci yang keempat dalam modul ini, kodrat anak diibaratkan kertas yang sudah terisi penuh, yang terisi berbagai macam coretan dan tulisan, sehingga tugas pendidik adalah menebalkan dan memperjelas arti dan coretan dan tulisan tersebut. Modul yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Bapak dan Ibu guru hebat, marilah kita pahami kata-kata kunci dalam modul ini. Yang pertama, sebagai seorang guru tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan saja, tetapi guru harus mampu membimbing dan memantau peserta didik untuk mencapai pemahaman yang bermakna. 2. Perspektif guru tidak selalu sama
dengan perspektif peserta didik. 3. Fungsi pendidikan adalah mengantarkan peserta didik agar siap hidup dan mampu mengisi zamannya. Bapak dan Ibu guru hebat, demikian pengetahuan, pemahaman, serta pengalaman setelah kami mempelajari modul 1 sampai dengan 5. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami serta diimplementasi oleh Bapak dan Ibu guru hebat semuanya. Salam merdeka. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.